Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nayara Putri Hoirunisa dari kelas 10C nomor absen 30. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang apa sih teks hikayat. Simak videonya baik-baik ya. Jadi yang pertama, apa sih teks hikayat? Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan teks hikayat ini untuk menghibur dan mengajarkan pesan moral kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada karakteristik teks hikayat. Yang pertama, anonim. Anonim ini tidak diketahui secara jelas nama penceritanya. Yang kedua, ada arkais. Arkais ini menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga, kesaktian. Tokoh seringkali punya kesaktian tertentu. Yang keempat, statis. Statis ini penulisan kisah tidak memiliki perbedaan. Yang kelima, edukatif atau mengandung amanat baik. Yang keenam, kemustahilan. Teks hikayat biasanya tuh mengandung kemustahilan. Dan yang terakhir, istana sentris atau bertema dan berlatar kerajaan. Nah, selanjutnya teks hikayat ini punya 6 struktur loh. Apa aja sih strukturnya? Yang pertama, abstraksi. Abstraksi ini bagian pembuka cerita yang berisi gambaran singkat tentang isi hikayat. Nah, biasanya ini tuh menceritakan secara umum apa yang akan terjadi atau kayak semacam sinopsis. Yang kedua, orientasi. Nah, di bagian ini menjelaskan latar cerita, kayak siapa tokohnya, terus di mana tempatnya, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini bagian yang berisi masalah atau konflik yang dialami tokoh. Nah, ini tuh biasanya mulai muncul kejadian penting atau yang bikin tegang. Nah, yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini bagian yang menunjukkan reaksi atau tanggapan tokoh terhadap masalah atau komplikasi tadi. Nah, ini tuh biasanya tuh menunjukkan perubahan situasi menuju penyelesaian. Yang kelima, resolusi. Nah, resolusi ini bagian penyelesaian masalah. Di sini tuh konfliknya tuh mulai teratasi, terus ceritanya tuh mulai tenang lagi. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini bagian penutup cerita. Yang biasa kita kenal tuh isinya tuh kayak pesan moral, amanat, atau hal yang bisa dipelajari dari kisah tersebut. Nah, teks hikayat juga punya kaidah kebahasaan loh. Yang pertama, menggunakan kata klasik atau lama, karena hikayat ini berasal dari zaman dulu, banyak memakai kata-kata kuno, misalnya patih, baginda, hamba, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat panjang dan berulang. Kalimat dalam hikayat ini biasanya panjang dan sering mengulang kata untuk menegaskan sesuatu. Nah, yang ketiga ini menggunakan kata kerja aksi. Banyak menceritakan tindakan tokoh, jadi sering ada kata seperti berangkat, berkata, melawan, menolong, dan lain-lain. Nah, yang keempat, menggunakan kata sifat yang berlebihan atau hiperbola. Tokoh sering digambarkan hebat atau luar biasa, misalnya cantik tiada tara, kuat seperti raksasa, bijak luar biasa. Dan yang kelima, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, misalnya setelah itu, kemudian, tatkala, maka, untuk menyambungkan peristiwa dalam cerita. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Cerita sering memuat ucapan tokoh seperti kata raja itu atau hamba akan berangkat tuanku. Yuk, kita analisis bareng-bareng ya. Jadi, kita analisis menggunakan 6 struktur yang tadi ya. Yang pertama ada abstraksi atau gambaran awal. Nah, di contoh teks hikayat tadi itu terdapat pada kalimat
Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan besar bernama Negeri Serendit, hiduplah seorang raja tua yang sangat adil. Nah, kalimat tersebut itu menunjukkan awal cerita dan suasana kerajaan. Yang kedua, orientasi atau pengenalan tokoh dan latar. Nah, tokohnya itu ada raja tua dan raja muda. Latarnya itu di kerajaan Serendit zaman dahulu. Suasananya itu damai dan makmur sebelum masalahnya muncul. Nah, yang ketiga ada komplikasi atau masalah yang muncul. Bangsawan ingin merebut tahta dan menjauhkan raja muda dari istana. Ini masalah utama yang menjadi inti cerita tersebut. Yang keempat, evaluasi, reaksi atau usaha tokoh. Raja muda mengembara dan menolong rakyat sambil menyamar. Ini menunjukkan perjuangan tokoh dalam menghadapi masalah. Yang kelima, resolusi atau penyelesaian masalah. Ia menggagalkan rencana jahat para bangsawan dan kembali menjadi raja. Nah, masalah terselesaikan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Dan yang terakhir, koda, penutup atau pesan moral. Raja muda memerintah dengan adil dan negeri menjadi makmur. Pesan moralnya, kebaikan, keadilan, dan rendah hati akan membawa kedamaian.